Pertama, panaskan minyak goreng secukupnya, lalu tumis 3 siung bawang putih. Bawang putih ini dicincang halus ya. Nah, ini kita tumis sampai harum dan warnanya kuning kecoklatan. Setelah warnanya kecoklatan seperti ini, tambahkan 500 ml air. Nah, ini untuk kuahnya ya Mamski, jadi disesuaikan aja dengan selera, mau kuahnya seberapa banyak. Nah, airnya kita rebus dulu, kalau sudah mendidih masukkan bakso ikannya. Aku pakai sekitar 6-7 bakso ikan dan dibelah 2. Kemudian aku juga punya jamur champignon yang masih bentuknya bulat-bulat seperti ini ya. Terus aku masukin sekitar 6-7 butir juga. Jamur ini rasanya enak kenyal gitu ya Mamski, aku suka banget. Selanjutnya aku juga punya kembang tahu. Nah Mamski kalau sebelumnya juga nonton video yang ini, itu adalah kembang tahu sisaan yang kemarin itu ya Mamski. Jadi aku bikin beberapa menu gitu biar nggak bosen. Nah, kembang tahu ini aku rendam selama 20 menit pakai air hangat. Kalau sudah empuk baru bisa kita masak. Nah, ini airnya aku peres dulu seperti ini Mamski biar nggak terlalu bau ya. Kemudian aku seasoning. Jadi aku tambahkan garam, penyedap rasa, lada bubuk, dan gula pasir. Supaya rasanya lebih enak dan gurih, aku tambahin sedikit lagi saus tiram. Ini diaduk-aduk sebentar sampai semuanya merata. Sambil kita tunggu bakso ikannya itu mateng dan kembang tahunya juga empuk Mamski. Nah, kalau sudah empuk semua termasuk jamurnya tadi, aku tambahkan sedikit bayam. Ini mungkin agak aneh ya Mamski, kok dikasih bayam gitu kan? Tapi yang namanya masak itu nggak ada batasan sih menurutku. Jadi kita bebas pakai bahan apa aja, yang penting hasil jadinya itu enak. Oke, kalau bayamnya sudah masuk, ini kita masak sebentar lagi aja. Jangan terlalu lama karena bayam itu cepat matang ya. Oh ya, jangan lupa tes rasa, kurang asin, kurang gula atau apa bisa ditambahkan pada proses ini. Alhamdulillah, sup bakso ikan kembang tahunya sudah jadi. Nah, ini masaknya simple banget ya Mamski. Mamski boleh save resep ini karena pasti bakal kepake banget sih. Dan untuk bahan nggak terpaku mesti sama persis kayak resep ini. Bakso ikannya bisa diganti bakso sapi, kembang tahunya bisa diganti tahu, jamurnya kalau nggak ada boleh di skip, dan bayamnya bisa diganti pakai sawi ijo, kangkung, dan sayuran hijau lainnya. Nah, ini udah jadi Mamski. Ini rasanya enak, gurih, seger banget, dan cocok dimakan sama anak-anak juga. Wajib banget coba di rumah. Punya 200 gram daging yang sudah dipotong-potong. Ini aku belinya di supermarket ya, jadi sudah dalam kondisi terpotong seperti ini. Nah, ini dimarinasi dengan 1 sendok teh saus tiram dan 1 sendok teh kecap asin. Kalau bisa didiamkan dulu minimal 1 jam. Selanjutnya panaskan minyak. Oh iya, aku pakai wok pan dari Bolde. Wok pan yang aku suka banget warnanya, berlapis granit dan anti lengket. Oke, untuk memasak beef yakiniku sebenarnya bahan-bahannya itu sederhana banget Mamski. Jadi pertama kita oseng-oseng dulu jahe, banyaknya kira-kira 1 jempol. Ini jahenya boleh diiris ataupun digeprek. Kita oseng sebentar jahenya sampai dia mengeluarkan bau harum. Setelah itu masukkan bawang bombay. Ini banyaknya setengah buah bawang bombay, diiris-iris agak besar ya. Oseng-oseng lagi sampai bawang bombaynya layu dan harum. Lanjut langsung masukkan dagingnya. Nah, ini dagingnya supaya enak harus terkena minyak dulu. Ya, jadi dia akan terkena minyak, kena juga bawang bombay sama jahenya. Kita oseng-oseng lagi sampai dia berubah warna. Next, tambahkan saus tiram, kecap manis, garam, dan juga lada bubuk. Untuk detail takarannya nanti aku taruh di description box. Oseng-oseng lagi sampai saus tiram dan kecap manisnya itu terkena minyak panas. Nah, kalau sudah baru tambahkan air. Penambahan air ini fungsinya untuk melunakkan dagingnya ya Mamski. Udah gitu jangan lupa tambahkan juga gula pasir. Udah, tinggal kita tunggu dagingnya ini empuk, masak sekitar 10-15 menit. Oh ya, daging ini bisa Mamski ganti juga dengan dada ayam ataupun beef slice ya. Oke, ini udah 15 menitan. Nah, pada saat ini Mamski boleh icip rasa ya, misal kurang garam, kurang gula, atau yang lainnya. Disesuaikan aja sama selera masing-masing. Kalau rasanya udah pas semua, matikan api dan tinggal kita taruh di piring saji. Ini wangi banget Mamski.
Tuh, dimakan pakai nasi anget gini aja tuh loh, udah enak ya. Tapi tahan dulu beef yakinikunya karena kita juga akan membuat menu pendamping lainnya. Untuk menu yang digoreng, aku siapkan paha ayam. Paha ayam 1 buah yang beratnya 100 gram, 5 sendok makan tepung tapioka, tahu putih 1 buah, nih ya yang ukuran segini. Terus ini ada garam, lada, penyedap rasa, dan gula pasir. Biar ada wangi-wanginya gitu, aku tambahin juga 1 siung bawang putih dan irisan daun bawang. Dan juga telur ayam supaya adonannya nggak mudah hancur. Oke, pertama kita haluskan dulu paha ayamnya barengan sama telur ayam. Nah, ini kita chopper sampai daging ayamnya hancur. Oh ya, aku pakai chopper Mitochiba C200. Ini chopper yang multifungsi banget dan awet karena dia bisa menghaluskan daging, bumbu, dan buah-buahan. Nah, setelah itu masukkan tahu putih dan bawang putih. Ini kita chop lagi. Chopper ini juga punya 2 level kecepatan, jadi kita bisa atur ya, tergantung bahan makanan yang kita haluskan. Nah, hasilnya kayak gini, halus banget. Terakhir masukkan tapioka, bumbu, dan daun bawang. Oke, ini kita chop lagi sampai tapiokanya itu tercampur dengan adonan ayam. Nah, ini dia hasilnya. Oke, ini aku pindahkan dulu ke wadah yang lebih besar. Lanjut, siapkan wadah yang ukurannya persegi atau bebas aja. Yang penting wadahnya itu tidak terlalu tebal, karena ini nanti adonannya akan kita taruh di wadah ini. Jadi supaya nggak lengket, tadi udah aku olesin dulu dengan margarin, terus tinggal ditaruh deh adonannya di situ. Nah, kalau sudah ini lanjut dikukus selama 15 menit, tapi sebelumnya jangan lupa kukusannya itu dipanaskan dulu. Nah, ini dia hasilnya. Tuh, bentuknya udah padat ya Mamski. Nah, ini tinggal dilapisin aja pakai kocokan telur ayam dan breadcrumbs. Telur ayamnya tadi aku sudah kasih garam sedikit ya. Sedangkan breadcrumbsnya aku pakai yang warna kuning. Nah, ini tinggal dipotong-potong gini aja Mamski. Potong kotak-kotak dengan ketebalan kira-kira ya 1 cm gitu. Jangan terlalu tebal juga supaya nanti ketika digoreng dia matang sampai ke dalam. Oke, kalau sudah semua, tinggal kita masukkan di kocokan telur, dibolak-balik sampai semua permukaannya terlapisi, terus tinggal dicemplungin ke breadcrumbs deh. Tuh, sambil ditekan-tekan supaya breadcrumbsnya menempel dengan baik. Nah, ini udah selesai, bisa banget buat stok makanan yang kapan aja bisa digoreng ya Mamski. Kita bisa simpan di freezer dan dia akan tahan selama 3 bulan. Ini aku langsung goreng aja karena memang aku mau pakai buat makan. Nugget sudah selesai digoreng, beef yakinikunya juga sudah jadi. Alhamdulillah, menu set ala Hokben sudah jadi. Ini harumnya Masya Allah. Tinggal kita siapin nasi anget, terus dikasih beef yakiniku, juga gorengannya. Nugget homemade ala-ala nih. Eits, jangan lupa saladnya. Yummy. Mau dikasih mayones atau saus cabai pun bisa. Nggak sabar nih mau nyobain. Bismillah. Ini rasanya enak banget. Beef yakinikunya rasanya manis, gurih, dagingnya empuk, cocok banget dikunyah pakai nasi hangat. Nuggetnya juga crispy di luar dan lembut di dalam. Rasa ayamnya juga berasa banget, tapi pas digigit tuh juicy banget. Wah, menu simple kayak gini wajib dicoba di rumah ya Mamski. Aku punya 1 buah labu siam, setengah papan tempe, 1 saset santan instan, dan 150 gram udang. Aku pakai udang yang ukurannya sedang, sudah dibuang kulit punggungnya, dan dibuang kotorannya. Kemudian untuk bumbunya, ada bawang putih, bawang merah, cabai merah keriting, cabai hijau besar, lengkuas, daun salam, dan cabai rawit. Ini dia bahan-bahannya. Oke, pertama aku akan potong-potong labu siamnya. Potong seukuran korek api atau bisa juga sesuai selera ya. Labu siam ini ternyata merupakan sumber asam folat loh Mamski. Seperti yang kita tahu bahwa asam folat ini sangat dibutuhkan oleh ibu hamil. Karena asam folat itu membantu perkembangan janin selama di dalam kandungan. Nah, buat Mamski yang lagi hamil atau sedang program hamil, bagus banget nih mengkonsumsi labu siam. Oke, setelah selesai dipotong-potong, tambahkan sedikit garam, lalu diremas-remas.
karena labu siam ini mengandung getah ya, dan getahnya itu bisa hilang dengan dikasih sedikit garam. Nah, setelah diremas-remas seperti ini, kita diamkan selama 15 menit, lalu nanti dibilas lagi pakai air mengalir. Selanjutnya, aku akan potong-potong tempenya. Tempenya ini dipotong dadu aja, atau mau dipotong persegi juga boleh. Pokoknya sesuai selera ya. Lanjut, aku akan potong bawang putihnya. Jadi untuk bumbu, semuanya ini dipotong-potong aja mamski, nggak ada yang diulek. Bawang merahnya juga aku iris-iris. Cabai hijau besar, cabai merah keriting itu juga diiris-iris. Sedangkan untuk cabai rawitnya itu aku biarin aja ya, nggak diiris-iris. Dan untuk lengkuas aku geprek. Pertama ini tempenya kita goreng dulu. Goreng sekitar 3 menitan gitu, sebentar aja dan jangan terlalu kering. Kalau terlalu kering nanti tempenya kurang bisa meresap kuah sayurnya. Selanjutnya masih pakai wajan yang sama dengan minyak yang sedikit dikurangin, kita tumis bawang putihnya. Ini ditumis sampai harum dulu, baru masuk bawang merahnya. Ini juga ditumis-tumis sampai mengeluarkan aroma harum. Kalau aroma bawang merahnya sudah tercium, baru masukkan cabai hijau dan cabai merah keritingnya. Sekalian sama lengkuas dan daun salamnya. Nah, ini ditumis lagi sampai cabainya itu mengeluarkan aroma harum. Oke, kalau sudah tercium aroma cabainya, kita masukkan udang. Nah, udangnya ini kita sengaja masak duluan supaya dia terkena minyak dan sedikit matang. Nah, kalau udangnya sudah setengah matang, dia baunya harum banget mamski dan gak amis sama sekali. Nah, kalau udangnya sudah berubah warna seperti ini, kita tambahkan 300 ml air. Oke, ini ditunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, baru masukin cabai rawitnya. Kalau mamski suka pedas, rawitnya ini boleh diiris-iris ya, atau ditambahin lebih banyak lagi gitu. Rawit masuk sekalian sama labu siamnya juga masuk. Nah, ini kita matengin dulu si labu siamnya. Kita masak sekitar 7 menitan atau sampai labu siamnya ini empuk. Kalau sekiranya kurang air, boleh ditambahin lagi ya. Kalau labu siam sudah empuk, masukkan santan instan. Nah, terus ini diaduk-aduk sampai merata. Kemudian masuk tempenya. Ini kalau tempe mau diganti tahu juga boleh ya mamski. Rasanya juga tetap enak. Jangan lupa kita seasoning ya. Tambahkan garam, penyedap rasa, lada bubuk, dan gula pasir. Setelah itu diaduk-aduk dan jangan lupa tes rasa ya. Kalau semuanya sudah oke, baru matikan api. Alhamdulillah, makanan kita sudah jadi. Wah, ini harum banget mamski. Kalau mau ditambah pete, ini pasti bakal lebih wangi lagi. Tuh, menu ini udah komplit banget ya. Ada sayurannya, protein hewani, dan protein nabati. Dan tadi pas aku icip tuh kuahnya enak banget. Nah, langsung aja mau aku cobain pakai nasi putih ya. Makannya itu semua diambil ya mamski. Ya sayurnya, ya kuahnya, cabai rawitnya juga jangan lupa. Dan kebetulan aku juga punya ikan kembung goreng nih mamski. Ini tuh cocok banget ya mamski. Yuk kita cobain yuk. Bismillah. Rasanya enak banget. Sayurnya gurih, terus dimakan pakai ikan kembung yang rasanya agak asin. Mantep banget pokoknya. Nah, sekarang mau aku cobain pakai cabai rawitnya. Jangan lupa pakai udangnya juga, tapi dikit-dikit kayak gini nih mamski. Pedesnya dapet, walaupun rawitnya nggak dipotong-potong, tapi pas kita makan bisa kita cuil kayak gini. Itu udah pedes banget sih menurutku. Pokoknya ini menu sederhana tapi enak banget. Wajib dicoba di rumah.
Aku punya 10 buah ampela ya Mamski. Ini sudah aku cuci bersih. Bagian ususnya juga sudah dibuang. Habis itu dilumuri dengan jeruk nipis, lalu dibilas lagi. Nah, pastikan bagian dalamnya ini sudah bersih dari kotoran ya. Selanjutnya aku punya baby kentang atau kentang mini. Kentang baby ini sebenarnya adalah kentang biasa, tapi dia dikeluarkan dari tanah sebelum tumbuh sempurna. Selanjutnya untuk bumbunya aku siapkan 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 4 buah cabai merah keriting, beberapa buah cabai rawit. Nah, ini cabai rawitnya sesuai selera ya, serta daun salam dan daun jeruk. Lanjut, pertama aku akan merebus sebentar ampelanya. Nah, ini adalah salah satu tahapan yang penting ya Mamski. Karena merebus ampela itu, selain bisa mengurangi bau amisnya, juga bisa menghilangkan kotoran yang masih menempel. Supaya nggak terlalu terasa hambar, aku juga tambahkan sedikit garam, daun salam, dan daun jeruk. Ini direbus sekitar 5 menitan aja. Kalau sudah, lalu angkat dan tiriskan. Lanjut, baby kentangnya ini setelah dicuci bersih, ini akan aku potong-potong. Potong menjadi 2 atau 3 bagian ya. Nah, enaknya baby kentang ini tuh, dia lebih sering dimakan bersama dengan kulitnya. Rasanya itu memang lebih manis dibandingkan kentang biasa ya Mamski. Selanjutnya kentangnya ini akan aku goreng. Baby kentang ini memiliki banyak serat ya Mamski, sehingga kentang ini juga sering dipakai untuk salad. Jika dia digunakan sebagai pengganti nasi, maka kentang baby ini bisa menurunkan berat badan. Oke, kalau sudah matang, kentangnya aku tiriskan. Lanjut, untuk bumbunya ini aku akan iris-iris semuanya. Bawang putih, bawang merah, dan cabai juga diiris-iris. Oh ya, kalau mau pedas, cabai rawitnya itu diikutin diiris-iris juga ya Mams. Sedangkan untuk ampelannya aku bagi menjadi 2 atau 3 bagian. Ampela ayam ini merupakan jeroan yang sangat dihindari karena kolesterolnya ya. Namun faktanya, ampela termasuk makanan yang mengandung rendah lemak. Tentunya mengkonsumsi ampela dengan porsi yang sewajarnya akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh ya. Oke, selanjutnya aku akan menumis bumbunya. Yang pertama, aku akan tumis bawang putihnya. Tumis bawang putihnya sampai harum. Kalau sudah, baru masukkan bawang merahnya. Ini ditumis lagi sampai bawang merahnya layu. Selanjutnya, masukkan cabai merah. Ditumis lagi sampai layu. Baru masukkan daun salam dan daun jeruk. Ini sebenarnya simple banget ya Mams. Nah, kalau bumbunya sudah wangi semua, baru deh masukin ampelanya. Wanginya ini udah mulai tercium ya Mamski. Jangan lupa kasih garam, lada bubuk, kaldu jamur atau penyedap rasa, dan gula pasir. Kita aduk lagi sampai bumbunya itu merata ya. Terus aku tambahin saus tiram dan kecap manis. Oh, ini wanginya bisa satu rumah nih Mamski. Selanjutnya biar ampelanya empuk, ini aku tambahin sedikit air, terus sekalian masukin cabai rawitnya. Udah gitu terakhir masukin deh kentangnya. Nah, ini kita masak sebentar sampai semuanya rata dan airnya sedikit menyusut ya. Tuh, super simple deh. Udah jadi deh masakan kita. Alhamdulillah, tumis ampela kentang pedasnya sudah jadi. Wah, ini dari penampilannya aja tuh udah menggugah selera ya Mamski. Padahal bumbunya tuh sangat sederhana. Tuh, cantik banget kan? Nah, sekarang aku mau langsung cobain aja ya. Bismillah. Rasanya enak banget Mamski. Jadi rasa pedas, gurih, dan manisnya itu ngeblend banget. Ampelanya empuk dan sama sekali nggak amis. Terus berasa juga rasa kecapnya. Sekarang aku mau cobain pakai kentangnya. Kentangnya juga berbumbu ya Mamski. Terus karena kita makan sama kulitnya, itu jadi kayak beda ya pas ngunyah. Pokoknya kalau lauknya kayak gini, tinggal siapin nasi angetnya aja deh Mamski. Pertama, siapkan dulu bahan-bahannya. Ada brokoli, daun bawang, tofu, sawi hijau, bawang putih 2 siung, dan bawang bombay 1/4 siung.
Lalu kita juga akan pakai saus tiram. Terakhir ada tepung maizena yang nanti akan kita larutkan dengan sedikit air. Oke, selanjutnya brokoli ini akan aku potong-potong. Aku suka banget ya Mamski sama brokoli ini karena selain rasanya manis dan crunchy, brokoli juga mengandung vitamin K dan kalsium yang cukup tinggi. Sehingga dia sangat baik untuk menjaga kesehatan gigi dan pertumbuhan tulang. Nah, karena bentuknya yang berongga-rongga, di brokoli ini sering banget dipakai rumah untuk beberapa serangga, ya seperti parasit gitu. Sehingga kita memerlukan teknik khusus nih untuk membersihkan brokoli ini. Batangnya ini nggak aku pakai ya Mamski, karena teksturnya lumayan keras. Udah gitu aku potong-potong ya untuk kembangnya. Kemudian aku rendam di air yang sudah diberi sedikit garam. Oke, selanjutnya ini ada daun bawang, aku iris serong aja. Bawang bombay juga. Bawang bombaynya aku pakai 1/4 ya, bisa juga setengah. Nih aku iris besar-besar. Lalu ada bawang putih, nih aku rajang halus aja. Ada sawi hijau, dipotong-potong aja seperti biasa. Nah, kemudian ini tofu nih Mamski ya. Kalau Mamski lihat nih bagian tengah ada garis putus-putus. Nah, ini tandanya adalah bagian pemotongannya itu adanya di situ gitu ya. Jadi kita potong di bagian tengah itu pas di garis tadi. Lalu udah dibelah dua seperti ini. Dari ujung sebelah sana ya, dari ujung sisi yang sebelahnya itu kita dorong sedikit. Lalu tofunya kita potong perlahan seperti ini. Nah, ya. Ini memang harus pelan-pelan dan sabar ya Mamski. Nah, aku dorong lagi sedikit, terus potong lagi. Nah, untuk memotongnya itu jangan terlalu tipis supaya tofunya nggak hancur. Tofu ini emang mudah hancur banget ya Mamski. Jadi perlu teknik khusus untuk memotongnya. Oke, ini aku potong semuanya. Nah, kalau sudah nih kita taburi dengan tepung maizena. Tujuannya supaya dia lebih kokoh lagi ya, nggak hancur ketika nanti digoreng. Kita taburi dengan tepung maizena di kedua sisinya. Oke, selanjutnya tuangkan sedikit minyak. Lalu goreng tofunya. Kalau sudah kecoklatan bagian bawahnya nih aku balik aja. Dan kalau kedua sisinya sudah kuning kecoklatan nih bisa kita angkat dan tiriskan. Masih pakai wajan yang sama dengan kadar minyak yang kita kurangin. Pertama ini aku tumis dulu bawang putihnya ya, tumis sampai dia harum. Lalu masuk bawang bombay. Bawang bombay ditumis-tumis lagi sampai dia aromanya keluar dan layu. Sudah gitu beri sedikit air nih, aku kasih 100 ml air. Dan kalau sudah mendidih masukkan brokolinya ya. Jadi pertama itu kita masukin brokolinya dulu. Kemudian ini ada garam, penyedap rasa, lada bubuk, dan gula pasir. Masuk aja. Untuk detail takarannya aku sematkan di description box ya. Ini kita masak lagi sampai brokolinya itu empuk. Kalau brokoli sudah empuk, masukkan sawinya. Nah, ini sawinya semuanya masuk. Lalu kita aduk lagi ya sampai sawinya itu sedikit layu. Oke, jangan lupa kita beri sedikit saus tiram ya supaya lebih enak dan sedap. Lalu masuk juga daun bawang. Aduk lagi.
Kemudian aku beri larutan maizena ya sebagai pengental. Ini airnya sekitar 3 sendok makan dan tepung maizenanya itu 1 sendok teh aja. Oke, diaduk lagi. Kalau sudah, masukkan tofunya. Nih sebenarnya sudah selesai, tinggal kita tes rasa aja nih. Kurang apa, kurang gurih, asin atau apa bisa dikoreksi saat ini. Nah, ini tinggal diaduk aja ya. Alhamdulillah, tumis tofu brokolinya sudah jadi. Ini aromanya wangi banget. Sekarang saatnya aku taruh di piring saji nih. Menu kali ini simple, gampang, dan cepet banget bikinnya. Rasanya pun enak, gurih, dijamin anak-anak pasti suka nih. Apalagi kandungan gizi yang terdapat pada brokoli dan tofu itu sangat tinggi ya. Jadi menu ini wajib banget coba di rumah. Aku punya setengah kilo daging sapi giling. Ini ada di supermarket, tapi bisa juga diganti dengan daging ayam giling. Nah, daging ini mau aku campur dengan 1 butir telur, 1 sendok teh garam, penyedap rasa, setengah sendok teh lada bubuk, sedikit paprika bubuk, 1 sendok teh seledri cincang, dan setengah gelas susu cair. Nah, ini dicampur semua, lalu dikocok ya, diaduk sampai rata. Kalau sudah rata, masukkan daging gilingnya. Kemudian ini kita aduk lagi sampai dagingnya itu tercampur. Nah, kalau sudah tercampur, kita akan siapkan untuk membuat bola-bolanya. Siapkan wadah ya untuk menaruh bola-bola yang sudah jadi. Kemudian sedikit minyak goreng ya, ini untuk mengolesi tangan kita supaya lebih mudah ya membentuk bola-bolanya. Pastikan tangan sudah dicuci bersih ya pakai sabun, sehingga nggak ada kuman atau bakteri yang ikut tercampur di makanan ini. Oke, ini langsung aja kita bikin jadi bola-bola seperti ini. Ukurannya disesuaikan dengan selera ya, bebas aja. Tapi jangan lebih kecil dari ini ya mam, karena proses selanjutnya itu adalah digoreng. Jadi kalau terlalu kecil dia akan lebih mudah hancur. Daging sapi giling ini termasuk bahan makanan yang mudah diolah ya. Selain juga rasanya enak, daging sapi juga bisa memperkuat otot, mencegah anemia, dan mempercepat proses penyembuhan. Apalagi kalau dimakan sama anak-anak nih mam. Nah, membulatkannya sudah selesai. Selanjutnya, bola-bola daging ini akan kita goreng. Nah, siapkan wajan untuk menggoreng, lalu beri sedikit minyak. Minyaknya ini emang sedikit aja ya, mam, karena ini prosesnya semi memanggang ya. Oke, setelah itu taruh bola-bola dagingnya di atas wajan. Ya, taruh secara merata. Dan ini gorengnya itu nggak perlu lama ya, jadi sekitar 2-3 menitan gitu. Kalau bagian bawahnya sudah kecoklatan seperti ini, nah ini bisa kita balik. Hati-hati saat menggoreng ya mam, karena adonan ini ada rasa manisnya ya, jadi dia akan mudah gosong. Manis dari susu ya mam. Dan pastikan semua bagian itu sudah matang atau berwarna kecoklatan ya, seperti ini. Sambil kita balik, terus miring kanan atau kiri. Pokoknya bagian yang masih berwarna merah itu kita taruh di bawah. Dan gak perlu khawatir bagian dalamnya belum matang ya mam, karena di proses selanjutnya ini akan dimasak lagi. Yang terpenting bagian luarnya itu sudah coklat semua, sehingga dia gak mudah hancur. Oke, kalau sudah selesai nih aku angkat dan sisihkan dulu. Selanjutnya ini adalah bumbu tambahannya. Jadi ada paprika, kebetulan aku punya warna kuning, lalu ada cabai, bawang bombay, dan bawang putih. Nah, selanjutnya ini akan kita masak, mam. Ya, panaskan minyak untuk menumis, lalu masukkan bawang putih. Dan bawang putihnya ini ditumis sampai dia harum. Selanjutnya masuk bawang bombay. Tumis lagi sampai bawang bombaynya itu layu ya. Lanjut masuk cabai, sekalian sama paprikanya. Oke, kemudian ini ditumis lagi. Masya Allah wangi banget ini mam.
Nah, setelah paprikanya layu, masukkan 2 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh kecap asin, dan 1 sendok teh minyak wijen. Biarkan dulu sampai kecapnya ini berbuih ya. Nah, kalau sudah berbuih ini tambahkan 200 ml air. Aduk rata. Kemudian kita beri garam, lada bubuk, gula palem ya sedikit aja biar makin sedap. Lalu ini dimasak ya sampai bumbunya itu matang semua ya, sampai keluar wanginya, sampai mendidih juga. Nah, kalau sudah mendidih ini masukkan bola-bola dagingnya. Mantap. Oke, ini aku aduk lagi ya sampai merata. Kemudian supaya dagingnya ini matang, kita tutup dan masak selama 15 menit. Nah, kalau sudah 15 menit ini dibuka. Aduk sebentar ya supaya bagian bawahnya itu nggak ada yang gosong. Lalu yang terakhir tambahkan larutan maizena. Ini dibuat dari setengah sendok teh tepung maizena ditambah dengan 50 ml air. Aku masukin semua, diaduk sebentar, dan kita tunggu lagi sampai dia mendidih. Nah, sebelum apinya dimatikan, jangan lupa tes rasa ya, Mam. Ini aku icipin dan rasanya udah pas ya, udah enak banget. Dan ini dia, Mam, masakan kita. Alhamdulillah, bola-bola daging sapinya sudah jadi. Biar tambah wangi dan harum, ini aku taburi dengan seledri cincang. Wah, anak-anak pasti suka ini, Mam. Masaknya nggak terlalu sulit ya, Mam. Nggak perlu ngulek, nggak perlu ngeblender. Semua bumbu tuh cuman diiris-iris aja. Kalau Mamski nggak punya paprika, bisa diganti dengan cabai merah besar. Nah, aku udah nggak sabar nih, Mam, pengen nyobain. Ini aku cobain dagingnya ya. Pakai kuah sedikit. Ini dia, Mam. Cobain dulu, bismillah. Rasanya enak banget. Dagingnya tuh lembut ya, empuk. Kuahnya juga enak. Dagingnya tuh gurih, empuk, enak banget. Sedangkan kuahnya tuh manis, gurih, gak pedes ya. Anak-anak pasti suka nih, Mamski. Mantap banget ini, Mam. Nah, ini aku kasih lihat bagian dalam bola-bola dagingnya nih. Ya, aku coba makan. Nah, ini dia, Mam. Bagian tengahnya tuh udah mateng ya. Dan balita pasti bisa makan kayak gini, Mam, karena ini tuh empuk banget. Wah, pokoknya menu ini wajib banget dicoba di rumah ya. Karena bikinnya simple dan rasanya enak banget. Aku punya 1 papan tempe dan kacang panjang. Tempenya aku potong dadu, sedangkan kacang panjangnya aku potong memanjang. Selanjutnya ini adalah bumbunya. Ada bawang putih, bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit, lengkuas daun salam, asam jawa, dan gula merah. Serta nanti kita tambahkan kecap, garam, gula ya. Oke, pertama tempenya ini akan aku goreng dulu. Aku pakai minyak secukupnya aja, nggak terlalu banyak, karena aku pengen menggoreng tempenya ini nggak terlalu kering ya, Mamski. Nah, kalau sudah seperti ini aku angkat aja. Oke, tempe sudah selesai digoreng. Selanjutnya aku akan meracik bumbunya. Bumbunya itu hanya aku iris-iris aja. Ini ada bawang putih, bawang merah, dan cabai merah keriting. Ini semuanya aku iris-iris aja ya. Oh ya, untuk cabai rawit itu untuk level pedasnya disesuaikan dengan masing-masing selera ya, Mam. Kalau mau pedas itu rawitnya dipotong-potong aja atau dibanyakin. Kalau kayak aku diutuhin aja, itu biar anak-anak bisa ikutan makan ya. Potong-potongnya udah selesai. Selanjutnya aku akan mengolah masakannya nih. Panaskan sedikit minyak, lalu kita tumis dulu bawang putihnya.
Jadi bumbu ini kita akan masukkan secara bertahap ya. Bawang putihnya sudah harum, kemudian kita masukkan bawang merahnya. Tumis lagi sampai bawang merahnya juga mengeluarkan harum dan layu. Setelah itu masukkan cabai merahnya. Sekalian sama lengkuas nih sudah digeprek lengkuasnya sama daun salam. Aku tumis lagi, kita tumis sampai cabenya itu layu ya. Kemudian bumbunya ini agak aku singkirkan ke pinggir karena aku mau masukkan kecap manis. Kecap manisnya 2-3 sendok makan. Lalu ini kita biarkan dulu sampai kecapnya itu berbuih. Kalau sudah berbuih baru kita masukkan air asam jawa. Nah, ini salah satu yang menentukan ya Mamski, hasil masakan kita tuh nantinya bakal sedap atau enggak, yaitu cara mengolah bumbunya. Jadi jangan salah nih, walaupun kelihatannya simple, tapi prosesnya itu juga perlu tahapan sama kesabaran ya Mamski. Jadi bumbu itu nggak bisa langsung dimasukin brek gitu semuanya di awal, karena mereka butuh proses masak yang beda-beda. Oke, tadi juga aku sudah masukkan gula merah dan air ya. Setelah air masuk, ini kita harus tunggu dulu sampai dia mendidih, baru boleh ditambahkan garam, gula, penyedap rasa, atau lada bubuk. Nah, setelah itu diaduk sebentar, baru kita masukkan kacang panjangnya. Nah, ini dia, aduk rata lagi. Kemudian aku tutup aja supaya lebih cepat empuk ya. Nah, setelah sekitar 2 menitan, ya jangan terlalu lama supaya nggak overcook, aku masukkan tempenya. Nah, tempe sudah masuk, nih aku aduk rata lagi. Aromanya udah mulai keluar ya Mamski, ini enak banget. Aroma dari kecapnya, bumbunya, cabenya. Wah, ini benar-benar enak, mantul. Nah, aku pengen bumbunya itu lebih meresap lagi ke tempenya. Jadi aku tutup lagi sekitar 2 menitan gitu. Sebelum akhirnya aku matikan api. Nah, ini masakan kita udah mateng nih Mamski. Jangan lupa koreksi rasa ya, kurang manis, kurang asin atau apa, ini bisa ditambahkan pada saat proses di sini. Alhamdulillah, tumis tempe kacang panjangnya sudah jadi. Wah, ini masakannya wangi banget ya Mamski. Menu ini tuh udah komplit ya, ada sayurannya, ada proteinnya juga. Nah, tempe ini merupakan sumber protein nabati nih Mamski. Dalam 100 gramnya, tempe memiliki kandungan protein sebesar 19 gram. Sebagai perbandingan, ikan gurame itu hanya memiliki 17 gram di setiap 100 gramnya. Nah, jadi jangan salah nih, tempe sangat baik kita konsumsi. Gak hanya menu di akhir bulan loh, tempe ini bisa kapan aja kita konsumsi, karena kandungan gizinya yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Dan menu kali ini rasanya tuh enak, manis, pedes, gurih. Wah, bakalan nambah nasi berkali-kali nih. Yang kita butuhkan adalah brokoli. Ini brokolinya aku dapat di supermarket, masih seger banget. Ada bagian yang coklat atau kekuningan ya. Oke, untuk mengolah brokoli, ini bagian batangnya sebenarnya boleh kita ikutin, boleh enggak. Aku nanti akan ambil sedikit aja untuk bagian batangnya. Dan ini adalah bagian bunga yang akan kita pakai ya Mamski. Aku potong-potong dulu. Aku suka banget sama brokoli, rasanya manis, crunchy, dan tentu saja brokoli ini memiliki kandungan gizi yang sangat banyak. Di antaranya yang paling dominan itu adalah vitamin C, kalsium, dan magnesium. Tuh, nggak nyangka kan kalau sayuran hijau ini banyak mengandung vitamin C. Oke, setelah dipotong-potong, aku akan rendam sebentar dengan air garam. Sementara itu, aku akan menyiapkan bumbunya. Bumbunya sangat sederhana. Kali ini aku pakai 1/4 bawang bombay. Ini ku iris besar-besar seperti ini. Lalu ada 3 siung bawang putih. Bawang putihnya dicincang halus. Dan aku pakai daun bawang. Daun bawangnya aku iris serong. Oke, untuk bumbu sudah selesai. Selanjutnya ini adalah daging yang aku pakai. Daging ini sudah aku rebus ya Mamski. Aku taburi dengan tepung maizena, sedikit minyak wijen, dan garam. Garamnya sedikit aja. Kemudian ini diaduk sampai rata. Oke, aku juga siapkan air kaldu sapi. Ini air bekas rebusan daging ya. Selanjutnya aku akan menyiapkan bumbu basahnya.
ada 3 sendok makan saus tiram, 1-2 sendok teh kecap asid, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok makan kaldu jamur, setengah sendok teh garam, setengah sendok makan gula pasir, dan 1 sendok teh minyak wijen. Kemudian ini diaduk-aduk sampai rata. Persiapan bahannya sudah selesai semua nih Mamski. Oke, selanjutnya brokolinya akan aku rebus dulu. Rebus secukupnya air. Nah, untuk merebus brokoli supaya enak dan gurih, tambahkan sedikit kecap asin dan minyak goreng. Lalu ini diratakan dulu ya, diaduk. Kalau sudah mendidih, masukkan brokolinya. Udah, ini tinggal kita rebus aja selama 5 menit. Oke, setelah 5 menit, brokolinya ini kita angkat dan tiriskan. Wah, warna brokolinya ini masih hijau banget ya Mamski. Jadi kita nggak perlu terlalu lama merebusnya, biar rasanya masih crunchy. Selanjutnya kita akan mengolah dagingnya. Panaskan sedikit minyak, lalu goreng dagingnya. Ya, agak ditumis dan diaduk gitu ya. Jadi dagingnya ini walaupun sudah aku rebus, ini tetap aku goreng lagi Mamski. Oke, kalau dagingnya sudah berwarna kecoklatan seperti ini tinggal kita angkat dan tiriskan. Nah, selanjutnya minyak bekas daging yang tadi ini kita pakai lagi ya Mamski. Pertama kita akan tumis bawang putih, tumis sampai harum. Kemudian masukkan bawang bombay. Nah, ini ditumis lagi sampai bawang bombaynya itu layu. Kemudian masukkan daun bawang. Tumis lagi sampai daun bawangnya itu terkena minyak dan sedikit layu. Kemudian masukkan bumbu basahnya. Nah, lalu ini diaduk sampai rata. Kalau sudah keluar aroma wangi dari saus tiramnya, kita masukkan air kaldu sapinya. Nah, ini aku aduk-aduk sampai dia mendidih ya. Kemudian supaya lebih kental, aku tambahkan sedikit larutan tepung maizena. Supaya nggak terlalu kental, ini sedikit-sedikit dulu ya Mam. Oke, ini rasanya sudah cukup kental. Kemudian baru deh masukin dagingnya. Aduk-aduk sebentar dan jangan lupa tes rasa ya. Nah, ini dia cah dagingnya sudah jadi. Alhamdulillah, brokoli cah dagingnya sudah jadi. Biar lebih cantik dan menarik, brokolinya aku tata seperti ini nih. Ini sih kreasi aku aja ya Mam. Nah, kalau sudah, tinggal disiram deh sama cah dagingnya. Ini dia Mam, tuh ya dagingnya dengan kuah yang kental. Tinggal kita siram aja kayak gini. Wah, penampilannya menarik banget ini ya Mam. Warna brokolinya tuh masih hijau banget ya, hijau cerah. Dan ini pas banget disiram pakai cah daging kayak gini. Ini dia, yummy. Ini rasanya enak banget ya Mam. Brokolinya masih kriuk dan crunchy. Dagingnya empuk, kuah dagingnya juga gurih banget, enak. Dan pastinya ini favorit anak-anak banget nih Mam. Sudah komplit, ada sayurannya dan ada dagingnya. Jadi menu kali ini wajib banget dicoba di rumah ya. Karena bikinnya simple dan yang paling penting anak-anak pasti suka. Aku punya 300 gram today. Today itu adalah kerang kupas ya Mams. Aku belinya sudah dalam kondisi terkupas seperti ini. Ini ukurannya tidak terlalu besar. Sudah aku cuci bersih dan disaring beberapa kali. Sedangkan untuk bumbunya ada 4 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 3 lembar daun jeruk, 2 cabai rawit, 2 cabai merah keriting, 2 cabai hijau besar, dan 2 batang serai. Semua bumbu tadi aku iris-iris ya Mams. Selanjutnya kerangnya ini mau aku rebus dulu. Setelah air mendidih, masukkan kerangnya. Nah, fungsi dari merebus kerang ini, selain agar kerangnya itu lebih empuk, juga bisa mengurangi kadar logam atau zat-zat kimia berbahaya yang mungkin ada di kerang itu ya Mams. Aku rebus selama 5 menit. Nah, ini hasilnya setelah 5 menit.
kerangnya lebih empuk dan air bekas rebusannya itu keruh banget ya. Kerang aku tiriskan dulu, selanjutnya aku akan panaskan minyak untuk menumis. Pertama aku tumis bawang putihnya. Tumis sampai harum. Kalau sudah harum, baru masukkan bawang merahnya. Ini ditumis lagi sampai bawang merahnya layu. Udah gitu masukin deh cabai merah, cabai rawit, dan cabai hijaunya. Ini ditumis lagi sampai aroma cabainya keluar. Terakhir masukin daun jeruk dan serai. Paduan antara daun jeruk dan serai ini bakal bikin masakan enak banget ya Mamski. Selanjutnya masukin deh tudenya. Tude masuk, ini kita aduk-aduk dulu sampai tudenya terkena minyak dan bumbu. Setelah itu tambahkan 100 ml air, lalu kita seasoning. Beri garam, penyedap rasa, dan gula sesuai selera. Eits, ladanya jangan lupa. Kalau sudah, ini kita masak aja sampai kadar airnya sedikit berkurang. Ternyata kerang ini memiliki kandungan protein dan zat besi yang cukup tinggi ya Mamski, sehingga mengkonsumsi kerang bisa meningkatkan hemoglobin dalam darah dan mencegah anemia. Tapi ingat, konsumsi kerang jangan terlalu berlebihan karena dia juga mengandung cukup tinggi kolesterol. Dan yang paling penting, pilih kerang yang benar-benar segar dan diambil dari perairan yang bebas kontaminasi. Nah, jangan lupa tes rasa, kalau kurang asin, kurang apa bisa ditambahin. Nah, ini udah selesai ya Mams. Alhamdulillah, tumis tude pedasnya sudah jadi. Wangi banget nih Mams. Jadi tiap kali aku masak kerang kayak gini, anak-anak dan suamiku tuh langsung lahap banget makannya. Mereka bisa nambah berkali-kali. Tapi yang aku buat kali ini tidak terlalu pedas. Jadi anakku yang balita masih bisa ikut makan nih. Nah, sekarang aku mau cobain dulu ya. Pas banget nasinya baru aja mateng. Jadi nasinya masih anget, panas gitu. Lauknya tumis kerang pedas ini. Oh, bismillah. Rasanya gurih, enak. Pedasnya juga bisa ditolerir, gak terlalu pedas banget. Pas banget dimakan pakai nasi anget. Wah, kalau mau dipedesin lagi, ini pasti bakalan tambah enak banget Mamski. Ini kerangnya juga empuk ya, nggak ada rasa amis sama sekali. Yang ada tuh malah aroma serai dan daun jeruk. Pokoknya menu ini wajib banget coba di rumah. Karena bikinnya simple, enak, dan yang paling penting adalah anak-anak dan keluarga pasti suka. Aku punya brokoli. Ini satu bonggol besar gitu ya. Brokoli ini sudah aku rebus setengah matang. Jadi setiap aku beli brokoli, itu aku rebus dulu setengah matang, kasih garam sedikit supaya ulat-ulatnya juga keluar. Kalau sudah dingin baru deh masukin kulkas. Dengan cara kayak gitu, brokolinya itu akan lebih awet Mamski. Dan yang paling penting warnanya juga tetap hijau ya. Selanjutnya ada 10 ekor udang. Udangnya ini sudah aku bersihkan, dibuang kulitnya semuanya, dan dibuang juga kotoran punggungnya. Selanjutnya ada 1 buah wortel dan 2 siung bawang putih. Untuk bumbu yang lain kita juga akan pakai saus tiram dan kecap asin ya. Oke, lanjut, bawang putihnya ini aku cincang halus. Lalu wortelnya ini juga dipotong, diiris-iris sesuai selera aja. Mau bulet-bulet, mau panjang-panjang, itu bebas aja ya. Nah, karena aku masih punya paprika nih Mamski, jadi ada sisa paprika sedikit, paprika kuning. Ini warnanya cantik banget. Aku tambahin juga paprika ya di sini. Ini optional aja. Lanjut, siapkan wajan dan panaskan sedikit minyak. Nah, ini yang pertama itu adalah bawang putih. Ini akan kita tumis sampai dia harum dan berwarna kekuningan. Kalau sudah harum dan kekuningan, ini masukkan udangnya. Nah, jadi perlu diperhatikan juga tahapan-tahapannya ya Mamski. Mana yang harus masuk duluan, mana yang belakangan, karena itu akan mempengaruhi hasil akhirnya nanti. Nah, udang ini kenapa kita masukkan setelah bawang putih? Karena udang kalau kena minyak itu akan lebih enak, lebih gurih, dan bau amisnya itu hilang Mamski. Nah, udang kita tumis sampai berwarna kemerahan seperti ini. Selanjutnya masuk wortel. Ini yang keras masuk duluan. Lalu ini diaduk sebentar. Kemudian tambahkan 100 ml air.
Tujuannya supaya wortelnya itu cepat lunak ya. Dan juga nanti aku akan pakai ini sebagai kuah. Jadi aku tambahin air, kita masak sebentar sampai wortelnya itu lunak. Kemudian masukkan brokolinya. Nah, karena brokoli ini sebenarnya sudah setengah matang, jadi masaknya cuma sebentar aja ya Mamski. Ini kita aduk sampai rata dulu. Lalu yang terakhir masukkan paprikanya. Ini paprika juga cepat matang ya Mamski. Jadi kita masukkan terakhir. Selanjutnya aku tambahkan 2 sendok makan kecap asin dan 1 sendok makan saus tiram. Sekalian aku tambahkan sedikit lagi garam, jangan terlalu banyak ya karena tadi kita sudah kasih kecap asin. Lada bubuk juga masuk dan ini diaduk lagi sampai rata. Oke, kalau sayuran semuanya sudah empuk, terakhir aku masukkan larutan tepung maizena. Ini setengah sendok makan maizena ditambah 150 ml air. Ini aku masukkan semua. Kemudian kita masak lagi sampai kuahnya itu mendidih dan mengental. Ini wangi banget ya Mamski. Aku masak ini tuh cuma 15 menitan, cepet banget, cocok dimasak kalau pas lagi buru-buru. Nah, ini dia masakan kita Mamski. Alhamdulillah, tumis brokoli udang saus tiramnya sudah jadi. Wangi banget ini Mams. Menu ini udah komplit ya. Ada sayurannya dan juga proteinnya dari udang. Ditambah wortel, warnanya makin menarik nih. Nah, biar kayak ala-ala Korea gitu, ini aku tambahin biji-wijen sedikit. Tuh, biar tambah cantik dan biar tambah wangi. Yummy banget nih. Sekarang aku mau icip dulu ya. Ini udang dan brokolinya nih. Tuh. Ini aku cobain brokolinya dulu. Bismillah. Rasanya enak banget. Brokolinya itu empuk, pas digigit tuh masih kriuk ya. Jadi nggak overcook. Nah, ini udangnya nih. Wah, udangnya juga enak, gurih, wangi, dan gak amis sama sekali. Dan makannya tuh gak ribet buka-bukain kulit udangnya. Wah, menu ini wajib banget dicoba di rumah ya. Karena bikinnya cepet banget. Dan yang paling penting, anak-anak pasti suka. Pertama, kita akan membuat sausnya. Siapkan bowl kecil, lalu kita taruh 3 sendok makan kecap manis, kemudian 3 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap asin, dan 1 sendok makan minyak wijen. Kemudian ini diaduk rata. Kalau sudah, sisihkan dulu. Untuk bahan lainnya, aku punya 8 buah sosis, lalu ada paprika aku potong-potong, jahe 2 cm ini digeprek, dan ini saus yang tadi. Kemudian ada bawang putih 1 siung dirajang halus dan bawang bombay setengah siung ini dipotong-potong. Oke, selanjutnya sosisnya ini aku potong-potong ya. 1 sosis aku potong menjadi 3 bagian, atau Mamski boleh juga potong sesuai selera. Kemudian supaya sosisnya itu cantik ya seperti bunga, bagian kedua ujung sosis ini aku potong lagi, tapi tidak sampai terputus ya. Jadi kalau dia nanti mekar itu dia seperti bunga. Lanjut panaskan pan, lalu tuang sedikit minyak karena kita akan mulai menumis ya. Pertama kita tumis bawang putih, tumis sampai dia harum dan kuning coklatan. Lalu masuk jahe. Nah, ini untuk saus teriyaki memang ciri khasnya itu adalah jahe ya Mamski. Jahenya itu kita pakai cukup banyak
Kemudian kalau jahenya sudah harum, kita masukkan bawang bombay. Lalu ini kita tumis sampai bawang bombaynya itu layu. Kalau sudah layu, masukkan sosisnya ya. Jadi sosisnya itu kita kenain minyak dulu, kita goreng ya. Sedikit kita goreng gitu. Aduk sampai rata. Kalau sosis sudah sedikit mekar bagian ujungnya, masukkan sausnya yang tadi kita buat ya. Ya, ada kecap manisnya, saus tiramnya, minyak wijen sama kecap asin. Nah, ini kita tunggu sampai kecapnya ini berbuih, Mamski. Nah, kalau kita lihat nih ya, bagian pinggirnya sudah mulai berbuih. Nah, itu udah keluar tuh karamelnya. Jadi kita bisa mulai aduk. Oke, ini aku aduk ya, diratakan sama sosisnya sama bawang bombaynya. Biarkan sosisnya itu terkena sausnya ya, biar enak. Lalu aku tambahkan sedikit air nih, kira-kira 5 sendok makan aja airnya, supaya nggak terlalu kering dan nggak gosong ya. Oke, lanjut masukkan paprika. Paprika bisa diganti dengan warna yang lain, paprika hijau atau paprika kuning, atau bisa juga dengan cabai merah besar ya. Sudah, ini tinggal kita aduk rata aja dan tunggu sampai matang ya Mamski. Masya Allah, wanginya udah mulai kecium nih Mam. Oke, kemudian aku tambahkan garam, gula pasir, dan penyedap rasa. Udah, tinggal diratakan dan jangan lupa tes rasa sebelum dimatikan api. Alhamdulillah, sosis teriyakinya sudah jadi. Harumnya benar-benar menggugah selera. Ini enak banget nih Mam. Menu ini tuh simple banget ya, dan sosis juga bisa diganti dengan sosis ayam atau juga bakso. Ini dia ya, ada kuahnya sedikit. So yummy. Ternyata ada 9 macam bahan ya Mamski. Ini dia bahan-bahannya. Ada 6 buah bakso ikan. Nah, bakso ikan ini aku pilih sebagai tambahan aja supaya capcaynya itu nggak monoton sayuran semua. Jadi ada proteinnya juga ya, walau sedikit. Nah, Mamski juga bisa diganti dengan bakso sapi, bakso ayam, ataupun udang. Kemudian aku juga punya kembang tahu. Kembang tahu ini sebenarnya adalah sari pati kedelai yang dikeringkan ya Mamski. Nah, kalau beli supermarket kayak gini nih. Bentuknya ada yang berupa pita seperti ini atau juga lembaran ya. Sebelum dimasak, kembang tahu harus direndam dulu dengan air hangat selama minimal 20 menit. Selanjutnya, sayuran yang pertama itu adalah putren. Aku suka banget sama putren ini karena rasanya enak, sedikit manis, dan teksturnya itu crunchy. Jadi ketika digigit krenyes-krenyes gitu. Kalau di antara Mamski ada yang sedang hamil, konsumsi jagung putren ini bagus banget karena dia mengandung tinggi asam folat yang sangat dibutuhkan oleh janin. Berikutnya aku pakai wortel. Wortel yang aku pakai ini ukuran sedang aja dan aku potong-potong seperti ini. Berikutnya ada jamur kuping. Ini juga aku beli di supermarket dalam bentuk basah yang seperti ini. Ada juga yang bentuk keringnya ya. Nah, kalau Mamski kebetulan dapat yang bentuknya kering, itu harus direndam pakai air panas dulu Mamski. Dan untuk mengolah jamur kancing ini, itu direbus sampai benar-benar matang ya. Karena jika tidak, dia masih mengandung bakteri yang bisa jadi menyebabkan keracunan. Selanjutnya aku juga pakai daun bawang. Aku pakai 2 batang aja. Jadi selain untuk sebagai sayuran, daun bawang ini juga menambah cita rasa ya, dan masakan menjadi lebih wangi. Next, aku punya kacang kapri. Untuk kacang kapri ini aku pakainya sedikit aja ya, nggak perlu dipotong-potong, nanti langsung aku masukin dalam bentuk seperti ini.
Selanjutnya ada brokoli. Brokoli ini salah satu sayuran favorit aku nih Mams, karena rasanya enak, teksturnya juga unik, crunchy gitu. Udah gitu dia memiliki banyak manfaat. Antara lain dia juga menjaga kesehatan tulang agar tetap kuat karena dia itu tinggi kalsium. Udah gitu dia juga sebagai antioksidan. Sayuran berikutnya adalah pokcoy. Nah, pokcoy ini di pasar tradisional lebih mudah didapat ya Mams. Pokcoynya aku potong-potong sekitar 3-4 cm. Bahan sayurnya sudah selesai, sekarang lanjut ke bumbu. Untuk bumbu capcay, ini simple banget Mams. Aku cuman pakai bawang bombay dan bawang putih. Bawang bombaynya aku iris-iris besar seperti ini, sedangkan bawang putihnya aku rajang halus. Mengiris-iris semuanya sudah siap, dan ini dia semua bahan-bahannya. Lanjut ke proses masak. Panaskan minyak secukupnya, lalu tumis bawang putih. Bawang putih kita tumis sampai harum, tapi tidak sampai warnanya berubah ya. Kalau sudah harum, masukkan bawang bombaynya. Lalu ditumis lagi sampai bawang bombaynya itu layu. Selanjutnya bakso ikan masuk, wortel juga masuk. Nah, ini bahannya ini kita masukkan secara bertahap ya. Mulai dari yang keras-keras dulu sampai yang mudah lunak. Supaya wortelnya cepat empuk, aku tambahkan 200 ml air. Kalau sudah mendidih dan wortelnya empuk, masukkan brokoli dan putren. Ini diaduk lagi sebentar sambil kita tunggu putren dan brokolinya itu empuk. Kalau sekiranya kurang air, boleh ditambah lagi ya Mams. Nah, pada saat ini kita boleh seasoning. Jadi aku tambahin garam, lada, dan juga penyedap rasa. Supaya rasanya lebih enak lagi, aku tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Lalu ini diaduk lagi. Ini aja udah rame ya Mams, padahal belum semuanya masuk loh ini. Kloter terakhir masukkan kacang kapri, kembang tahu, jamur, sawi, dan daun bawang. Wah, ini rame banget. Lalu ini kita tinggal aduk aja sampai semuanya merata. Jangan lupa tes rasa, kurang asin, kurang gula, atau apa bisa ditambahkan di ini. Kalau mau ditambahkan air juga nggak apa-apa ya. Nah, ini optional aja, aku tambahkan sedikit pengental. Dari 1 sendok makan tepung maizena dan 3 sendok makan air. Tapi ini nggak semuanya aku kasih sedikit aja. Nah, lalu ini diaduk lagi sampai mendidih. Dan capcay sayur ini siap disajikan. Alhamdulillah, capcay sayur ya sudah jadi. Wah, ini sayurannya melimpah, warna-warni, cantik banget. Ini kalau kita makan 1 porsi capcay sayuran ini bakal memenuhi kebutuhan serat harian kita Mams. Nah, untuk capcay biasanya aku sukanya digadoin gini ya Mams ya. Tuh, di sini ada 9 jenis ya. Dari sayurannya, sumber proteinnya juga. Terus ada kembang tahunya juga. Nah, aku mau icip sedikit kuahnya. Enak, gurih kuahnya Mams. Nah, sekarang aku mau cobain kembang tahunya. Rasanya tuh enak, empuk, terus aroma kedelainya juga terasa ya. Sekarang aku mau makan kapri, jamur, dan sawinya nih. Rasanya juga enak Mams, gurih. Kaprinya empuk, jamurnya juga kenyal gitu. Sawinya masih ada sedikit rasa crunchy-nya, jadi nggak terlalu overcook ya. Sekarang cobain wortel, brokoli, dan bakso ikannya. Wortelnya juga enak, crunchy. Ada bakso ikan di situ tuh menambah rasa gurih dan enak ya Mams. Jadi makan capcay ini setiap suapannya itu nggak ngebosenin karena masing-masing beda rasanya. Wah, menu ini wajib banget coba di rumah ya Mams, karena rasanya enak dan bikinnya simple banget. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di komen, like, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, wassalamualaikum.